Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nurul Kirani dari kelas 3B dengan NPM 2410631050039, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil analisis dari poster saya yang berjudul Analisis Distribusi Faktor Penentu Penjualan Kursi Mobil Bayi pada Dataset Car Seats. Nah, saya juga akan menjelaskan alur kode RStudio yang saya gunakan mulai dari eksplorasi data, visualisasi histogram, sampai permodelan menggunakan regression tree. Sekarang kita masuk ke latar belakang. Dataset Car Seats digunakan untuk mempelajari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penjualan kursi mobil bayi di toko retail. Nah, dalam penelitian ini, saya akan menganalisis distribusi variabel numerik untuk memahami pola harga, persaingan, populasi, serta karakteristik pelanggan. Selain itu, saya juga menggunakan histogram dan regression tree untuk melihat pola data, potensi outlier, serta variabel mana yang paling berpengaruh terhadap penjualan. Nah, kemudian tujuan penelitiannya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mengetahui pola distribusi variabel numerik dalam sebuah dataset. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi variabel apa saja yang paling mempengaruhi nilai sales atau nilai penjualan. Kemudian yang ketiga adalah mencari kecenderungan harga, pendapatan, populasi, serta iklan agar bisa memberikan rekomendasi bisnis. Nah, kemudian metode penelitian yang saya pakai adalah menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode CART atau Classification and Regression Trees. Pada kali ini saya menggunakan regression trees ya. Kemudian variabel numeriknya adalah ada price, sales, income, competitive price, population, age, advertising, education, and self-log. Nah, teknik pengumpulan datanya adalah dataset Car Seats dari package ESLR di RStudio. Nah, untuk hasil penelitian, kita akan masuk ke dalam RStudio untuk tahu step-step dalam mendapatkan hasil penelitian ini. Nah, sekarang saya sudah di RStudio dan sudah ada script yang saya gunakan untuk menghasilkan visualisasi histogram dan pohon biner yang ada di poster sebelumnya. Nah, mula-mula kita harus menginstal package-package yang kita butuhkan seperti ESLR, kemudian tidy models, dan tidy first. Nah, setelah kita install, itu bisa langsung kita panggil atau dengan menggunakan library. Ini boleh kita run saja langsung. Nah, setelah di-run, kemudian kita load the car seats dataset. Nah, di sini kita dapat melihat terlebih dahulu car seats ini tuh datanya berisi apa sih, seperti itu. Nah, di sini tuh ada sebuah data yang ada 400 observation of the following 11 variables, berarti ada 11 variabel mencakup sales atau penjualan, competitive price atau harga pesaing, kemudian income atau pendapatan, advertising atau iklan, populasi, harga, kemudian display atau raknya, umur, education, urban, dan US. Nah, seperti itu. Jadi berisi penjelasan dari si data ini berisi apa, seperti itu. Kemudian kita view berarti kita lihat datanya seperti apa. Nah, di sini ada datanya, ada yang berupa angka dan ada yang berupa huruf seperti jadi bad, good, medium, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan mengambil data-data yang berupa angka saja seperti itu. Nah, lanjut. Prepare the dataset for histogram only numeric variables. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kita akan mengambil hanya kolom yang berisi data-data saja atau data-data numerik saja, mohon maaf. Nah, sekarang ini tinggal kita run saja. Nah, sudah di-run, kita masuk ke create histogram multipanel. Nah, di sini kita membuat visualisasi histogramnya seperti itu. Kita bisa memilih warnanya hitam dan biru atau kalian sesuka kalian juga boleh. Kemudian scales-nya free dan lain-lain. Itu tinggal kita run saja dan time-nya minimal ya, teman-teman. Kita run. Nah, setelah sudah di-run, kita bisa langsung ke print. Print itu berarti kita akan memunculkan histogramnya di sini, teman-teman. Ya. Tinggal kita print.
Nah, di sini sudah muncul histogramnya dari setiap variabelnya: advertising, age, competitive price, education, sales, price, population, dan income. Nah, di sini ada sampel 3 rows to inspect values. Nah, di sini apa maksudnya? Maksudnya adalah kita akan mengambil 3 baris contoh secara acak untuk melihat isi-isi datanya. Ini bisa kita run, nanti akan muncul sampelnya di sini. Nah, 3 sampel kita ambil, munculnya di sebelah sini. Kemudian kita pisahkan menjadi train data dan test data, 75% training dan 25%-nya testing. Nah, dari hasil histogram ini terlihat bahwa masing-masing variabel ini punya pola yang berbeda-beda ya. Di sini ada advertising, age, competitive price, education, income, population, price, and sales. Nah, price dan competitive price cenderung stabil seperti distribusi normal atau distribusi pada umumnya. Nah, sedangkan income dan population justru sangat bervariasi nih. Sangat bervariasi karena daerah pelanggan tentu berbeda-beda. Kemudian ada advertising yang tergolong cukup rendah. Artinya kebanyakan toko itu jarang untuk beriklan, dan sales atau penjualan yang cenderung normal juga. Artinya sebagian besar toko punya penjualan yang moderat. Nah, hal ini membantu kita memahami karakter dataset sebelum masuk ke permodelan machine learning atau regression tree. Nah, kemudian teman-teman, sekarang kita akan memvisualisasikan yang pohon biner. Nah, pohon biner ini bedanya dengan yang tadi adalah kita memanggil library rpart dan rpart.plot gitu. Kita menambahkan kedua package itu. Nah, kemudian datanya sama, yaitu data card sheets, dan kita pisahkan dari train data dan testing data. Kemudian kita set mode-nya menjadi regression, bukan classification ya, kita memakai regression. Kemudian kita memprediksi atau kita membuat model untuk memprediksi atau memastikan sales ini untuk semua variabel lain seperti itu. Jadi satu variabel sales ini untuk semua variabel lain-lain seperti age, population yang tadi itu. Nah, kemudian kita akan run di sini untuk mengetahui seberapa besar error dan untuk mengetahui seberapa baik model menjelaskan variasi sales. Ini boleh kita run aja. Nah, di sini akan muncul nih. Kita print dulu. Nah, di sini akan muncul RMSE kita adalah 2,01. Apa maksudnya? 2,01 ini berarti rata-rata kesalahan prediksi model kurang lebih 2 unit penjualan. Jadi jika penjualan sebenarnya di kisaran 7-12, model biasanya meleset sekitar kurang lebih 2 poin gitu. Nah, jadi semakin kecil RMSE, maka semakin akurat modelnya. Kemudian di sini ada RSQ atau R-square. Berarti mengukur seberapa baik sih model menjelaskan pola dalam data. Nah, di sini 0,493 berarti model menjelaskan 49,3% variasi penjualan. Nah, ini tergolong akurasi yang sedang, cukup bagus untuk dataset yang variabelnya acak seperti card sheets ini. Kemudian kita run lagi di sini. Nah, di sini muncul pred atau prediksi sebesar 8,84 yang artinya toko dengan kondisi yang diberikan diperkirakan menjual kurang lebih 8,8 unit atau 8,8 unit sales seperti itu. Nah, kemudian kita plot regression tree atau kita membuat pohon binernya seperti itu. Kita tinggal run saja. Nanti akan muncul sebuah diagram. Nah, diagramnya seperti ini teman-teman. Kemudian kita dapat melihat hasil dari pohon biner atau regression tree yang kita tadi sudah analisis menggunakan rpart. Nah, di sini terlihat shelf log atau kualitas penempatan produk di rak itu faktor yang paling berpengaruh. Nah, kalau displaynya bagus atau good di sini berarti penjualan langsung meningkat. Kemudian harga atau price juga berpengaruh besar. Semakin murah, penjualan cenderung lebih naik gitu. Kemudian competitive price atau harga pesaing
Itu juga menentukan jika harga pesaingnya lebih mahal dari kita, penjualan kita meningkat. Tetapi kalau pesaing harganya lebih murah, maka penjualan kita menurun. Nah, jadi ketiga faktor ini sangat menentukan performa produk di toko. Nah, sekarang kita ke kesimpulan dan implikasi. Nah, jadi kesimpulannya adalah kombinasi analisis distribusi dan decision tree menunjukkan bahwa price, competitive price, dan shelf lock adalah variabel yang paling dominan dalam penjualan ini. Nah, faktor display toko terbukti dapat meningkatkan penjualan. Harga yang lebih kompetitif membuat pelanggan lebih tertarik, dan posisi harga dibanding pesaing juga berperan penting. Nah, kemudian dari hasil ini ada 4 rekomendasi utama yang saya tulis di sini sebagai implikasi. Yang pertama, penjual dapat memperbaiki tampilan produk di rak karena display kan tadi terbukti untuk dapat meningkatkan penjualan seperti itu ya. Nah, kemudian kedua, menetapkan harga kompetitif agar tetap unggul dibandingkan pesaing seperti itu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan iklan karena sebagian besar toko masih minim produksinya yang dapat kita lihat tadi di histogram. Kemudian yang terakhir adalah menyesuaikan strategi pemasaran berdasarkan perbedaan pendapat dan populasi di masing-masing wilayah seperti itu. Mungkin sekian presentasi poster dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.